Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Tuhan, kami bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Hati yang bersyukur, hati yang mengasihi, menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Ku sembahkan Allah hidup, Kau yang termulia. Oh tiada seperti-Mu, Tuhan. Ku sembahkan Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Yesus. Kau berkati
Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Kasih-Mu segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja. Haleluya. Selamat pagi semua warga kerajaan, berkati Tuhan. Pada hari ini kita akan bicarakan masalah keluarga yang menyembah mendatangkan berkat. Menjadi berkat berarti membawa buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu dampak positif itu akan dirasakan pada orang lain. Ya. Jadi buah roh itu adalah satu buah roh dengan 9 rasa itu tadi. Jadi semuanya menjadi satu kesatuan. Tidak ada kemurahan tanpa kesabaran, tanpa kasih, ya, tanpa adanya kebaikan, maka itu tidak akan ada kemurahan. Jadi semuanya akan saling melengkapi. Jadi ketika Tuhan memberkati seseorang, maka Tuhan juga mau orang itu menjadi alat untuk memberkati orang lain. Gitu ya. Jadi di tengah dunia yang penuh kesibukan dan egoisme dan rutinitas ini, kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan, memberikan
Saya memberikan kesaksian tentang kasih Tuhan. Kadang-kadang perhatian kecil, kata-kata yang menguatkan, bantuan sederhana itu memberikan sukacita bagi seseorang. Saya ada kesaksian sedikit tentang memberikan tempat duduk di kereta. Jadi suatu kali saya pergi ke luar negeri, saya waktu itu di mana itu ya, di Jepang kalau nggak salah itu, bukan Jepang, di China kali. Nah, di dalam kereta itu sangat penuh, berjubel-jubel gitu ya. Oh bukan tapi di Singapura kalau saya. Jadi berjubel-jubel gitu ya. Jadi saya memilih kereta setelah melihat beberapa kali kok penuh ya. Saya memilih kereta yang gerbongnya paling belakang gitu ceritanya. Jadi saya menuju ke sana. Nah, pas keretanya datang, saya lihat oh memang dapat tempat duduk. Saya bilang sama istri saya duduk sini gitu ya. Nah, setelah kita duduk, ya kita tahu bahwa kereta itu jalannya panjang, jauh soalnya. Masuklah seorang ibu-ibu hamil menggendong anaknya yang kecil dan ada lagi yang agak besar yang di dalam agak besar di kereta gitu ya. Nah, dia tidak dapat tempat duduk gitu. Saya di dalam posisi saya yang ini, semua orang-orang saya lihat kok nggak ada yang mau ngasih tempat duduk bagi dia ya. Nah, saya sebagai ya boleh diomong sebagai orang yang cukup umurnya dan juga sebagai boleh dibilang sebagai pimpinan di dalam perusahaan. Saya bilang loh, saya ini bisa loh nggak ngasih ya, tapi saya kasihan sama dia ini ya. Kok tidak ada orang semua yang memberikan, maka saya berikanlah tempat duduk saya itu kepada dia. Nah, saya bisa melihat sukacita di dalam dari raut mukanya, saya pun mendapatkan satu kebahagiaan bahwa saya sudah bisa membantu orang, saya bisa memberikan buah, saya bisa memberikan berkat itu bagi orang. Itulah sedikit cerita tentang bagaimana kita bisa berbagi dengan sesuatu perlakuan yang sederhana. Tuhan mau itu. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan yang menciptakan kita semua untuk menjadi serupa, segambar dengan hatinya. Tuhan yang ada di dalamku, di dalam kita semua, Tuhan mau kita memancarkan kasih Tuhan itu. Tuhan mau kita melakukan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita, sehingga namanya dipermuliakan. Tuhan mau mulai dari kita, mulai dari keluarga kita, menyembah Dia. Mari Tuhan Yesus dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kita untuk mau melakukan semuanya ini. Kuasai hamba-Mu ini Tuhan supaya bisa menyampaikan sharing ini dengan benar dan membangun semangat kita untuk menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Nah, tema roh yang bulan-bulan ini yang sangat luar biasa, saya suka banget ya tentang buah roh. Buah roh itu memang sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Di mana kita berinteraksi dengan orang terdekat kita maupun dalam komunitas yang lain. Ya. Keluarga itu komunitas yang terkecil, ya, terakrab. Ya. Sejak dulu umumnya manusia itu seperti saya mempunyai suatu pikiran bahwa pasti ada sesuatu yang lebih besar yang menguasai saya, yang melindungi saya, begitu ya. Nah, ya maka ada yang menciptakan saya. Maka dari itu kita ada satu keputusan bagi manusia itu menyembah sesuatu yang melindungi, yang menciptakan kita semua. Ya. Jadi menyembah adalah wujud daripada pengakuan manusia atas kebesaran Sang Pencipta itu. Nah, di dalam slide yang kedua, mari kita melihat cerita tentang Yosua 24 ayat 15. Mohon saya baca juga untuk firman-Nya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapapun kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi pada saat itu, bangsa Israel sudah menduduki tanah perjanjian. Ya.
Jadi di sana dikelilingi bangsa Amori yang penyembahan berhalanya sangat kuat. Ya. Jadi di sini Yosua pingin sebelum dia tutup usia, dia ingin mendapatkan komitmen dari bangsa Israel bahwa dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi ayat Alkitab yang berisi komitmen tegas tentang Yosua kepada bangsa Israel ini, itu untuk menjadi dasar penting membangun kerohanian yang kuat di dalam keluarga. Untuk menantang umat untuk memilih siapa yang mereka layani, siapa yang akan dia sembah, yaitu kepada Tuhan dan membawa semua keluarganya. Ya, jadi kepada siapa itu adalah fondasi kerohanian yang kuat dari kita dan keluarga kita. Kita sedang membangun RG ya. Jadi kalau kita melihat suatu bangunan, kita akan hanya melihat di luarnya aja. Bangunan itu tinggi, besar, bagus gitu ya. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana itu dibangun, maka yang tahu itu adalah arsiteknya dan pembangunnya. Seperti di dalam RG, kita tahu bahwa sudah selama ini kita belum kelihatan juga yang muncul di atas. Masih di bawah semua. Itu pondasi-pondasi itu sudah ratusan borpile itu dipasang di situ. Itu adalah untuk mempersiapkan, pondasi yang untuk mempersiapkan pertumbuhan yang di atasnya. Nah, itulah. Jadi maka dari itu, kita pun sama seperti bangunan ini. Jadi kita harus mempunyai dasar pondasi yang kuat untuk bisa kita membangun iman di atasnya. Untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita ya. Kalau dasar-dasar bangunan itu diporak-porandakan ya, oleh iblis, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa. Ya. Oleh dari itu, mari kita lihat ya di slide yang ketiga. 2 Samuel 6 ayat 12 sampai 10 sampai 12. Saya izinkan saya baca ya. 6 ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Wah, luar biasa. Diberitahukannya lah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya. Jadi awalnya Daud takut waktu kejadian di mana kereta lembunya tergelincir, kemudian siapa itu ada Usa ya, menahan maksudnya supaya tidak guling gitu ya, malah justru mati. Jadi Daud takut, ya taruh aja di sana jauh-jauh lah, bahaya ini gitu ya. Tapi dari situ dia melihat bahwa orang rumah Obed yang ketempatan tabut itu diberkati, dia maupun seluruh rumahnya. Ya, jadi itu kita tahu bahwa adanya penyembahan kepada Tuhan itu memberkati Obed-Edom, dia tahu ya. Jadi itulah poinnya ya. Slide keempat ya. Kenapa harus menyembah Tuhan dan apa pengaruhnya? Ya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 ya, saya bacakan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, selanjutnya kisah 16, kisah para rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa keberadaan Tuhan, keberadaan penyembahan kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, itu berdampak kepada kita dan seisi rumah kita. Ya. Jadi hari ini kita perlu ngecek apakah rumah kita, keluarga kita itu dipakai untuk menyembah Tuhan. Apakah rumah kita masih jadi tempat penyembahan Tuhan? Karena Tuhan janji dengan jelas, keluarga yang menyembah adalah keluarga yang diberkati. Ya. Mari kita lihat ke slide yang nomor 5.
Mengapa penyembahan keluarga itu penting? Nah, ini penting, hal-hal yang penting. Penting karena apa? Satu, karena Tuhan memerintahkannya itu sejak awal. Ya, di dalam Ulangan 6 ayat 7, saya bacakan, dilihat ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, jadi Tuhan sudah ngomong, ajarkan itu kepada anak-anakmu, bicarakan itu waktu setiap saat, mulai dari bangun, mulai ya, kemudian sampai duduk, engkau jalan, berbaring, ya semuanya serahkan ya. Kita yang harus memberitakan tentang Tuhan itu kepada anak kita. Jadi pemberitaan itu bukan hanya di sekolah, di gereja aja, di sekolah minggu, tapi di rumah itu tanggung jawab daripada orang tua, karena anak-anak itu ngumpul yang paling lama sama orang tua, bukan di sekolah minggu, paling cuma 2-3 jam aja ya. Jadi penyembahan itu dimulai dari rumah kita, ya bukan di gereja, tapi di rumah itu yang paling banyak, yang paling harus mulai diperhatikan. Yang kedua, ya mengapa penyembahan itu penting? Berkat itu didatangkan saat keluarga itu menyembah Tuhan, ya. Jadi buah roh itu muncul ya ketika kita menyembah Tuhan di rumah ya. Buah roh itu diterapkan, maka kita akan merasakan dampak dari buah-buahnya. Jadi berkat yang didatangkan saat keluarga menyembah Tuhan seperti berkat kerukunan dan kedamaian ya. Jadi ketika kita ada masalah di dalam rumah, kita berdoa bersama ya, kita melakukan mezbah keluarga gitu ya. Maka kita akan bisa mendapatkan pengampunan, kita bisa mendapatkan pengertian, maka kita bisa mendapatkan kerukunan dan kedamaian di dalam keluarga itu. Seperti dikatakan Mazmur 133 ayat 1-3, saya bacakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, jadi rukun melakukan ibadah bersama, berdoa bersama, saling bergantian, baca firman, maka akan bertumbuh bersama. Ya. Yang kedua, ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, meleleh ke janggutnya yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ketika keluarga itu menyembah Tuhan, itu mereka bersama berdoa, bernyanyi, berfirman, maka semua egonya runtuh. Egonya pertengkaran yang tadinya ada menjadi tidak ada, akan saling mendoakan. Ya. Jadi itu adalah berkat yang didatangkan pada berkat kerukunan dan kedamaian. Ya. Berkat yang berikutnya, berkat perlindungan. Ya. Jadi Yosua buat keputusan rumahnya adalah zona kudus, maka seluruh keturunannya dipakai Tuhan. Ya. Anak yang dibesarkan dalam penyembahan akan mempunyai benteng rohani ketika dia masuk di dalam perguruan tinggi atau bekerja, karena dia sudah mempunyai pondasi yang kuat. Ya. Jadi itulah berkat perlindungan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berkat pemeliharaan. Seperti Mazmur 128 ayat 2-3, mari kita baca. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, waktu Tuhan menjadi prioritas di dalam rumah kita, Tuhan urus sisa daripada apa kegiatan kita. Urus usaha, urus pekerjaan, keuangan, kesehatan, ya, dan juga dibukakan jalan-jalannya, ya. Seperti cerita tentang Cornelius itu ya, orang yang saleh dan seisi rumahnya takut akan Tuhan, maka malaikat datang memberikan berkat bagi dia. Dia disuruh ketemu menyebut Rasul Petrus dan mereka mendapatkan baptisan dan pencurahan Roh Kudus di dalam cerita tersebut. Ya. Dari sinilah kita tahu bahwa ketika kita menyembah di dalam rumah keluarga kita menyembah Tuhan, maka pemeliharaan itu diberikan oleh Tuhan sebagai bonusnya. Nah,
Di dalam kisah Obed-Edom tadi, tanggung jawab melindungi tabut itu juga terjadi demikian. Tuhan hadir, ya. Tuhan hadir di rumah Obed-Edom karena ada tabut itu tadi. Ya, tapi tabut perjanjian melambangkan kehadiran Allah di antara bangsa manusia. Kita pun percaya bahwa Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Jadi kita harus menyembah Dia, ya. Kita harus menyembah Dia, dan Dia akan memberkati kita, memberikan berkat pemeliharaan kepada kita. Dikatakan penyembahan kepada Tuhan itu mendatangkan berkat jasmani dan juga rohani. Ya. Saat taat umatnya memuji dan bersekutu dengan tulus, Tuhan hadir memulihkan, memelihara kehidupannya. Ya, serta melimpahkan damai sejahtera dalam segala aspek kehidupannya. Jadi Tuhan tidak hanya terima pujian saja, tapi juga mengubah hati dan memberkati umatnya. Ya, demikian. Nah, slide yang ke-6, bagaimana kita menghadirkan hadirat Tuhan itu kalau begitu? Ya, menghadirkan hadirat Tuhan dalam keluarga itu tanpa rasa takut dan trauma itu gampang sebenarnya. Ya, kita bisa cari ya pengalaman Obed-Edom mengajarkan bahwa dia tidak melihat kematian Usa sebagai trauma bagi dia, tapi kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan di rumahnya. Ya, yang mau dikasih ketempatan tabut perjanjian itu, ya. Dia mengabdi dirinya, merawatnya dengan hormat. Dia menyadari kehadiran Tuhan. Tabut tadi akan memberikan keuntungan bagi dia, akan memberikan hasil yang luar biasa dalam keluarganya. Jadi tema minggu ini mengajarkan kita bagaimana keluarga yang menyembah Tuhan itu menerima berkat besar. Ya. Seperti yang terlihat dalam kisah tadi. Meskipun awalnya ada ketakutan atau trauma, waduh nggak bisa baca, nggak bisa berdoa ya. Tapi mulailah dari keluarga itu. Jadi kita bisa mulai di dalam rumah kita, ya, di dalam keluarga kita untuk menghadirkan Tuhan itu ya di dalam rumah kita. Nomor slide yang ke-7, praktik konkret untuk menghadirkan hadirat Tuhan di rumah. Ya, jadi bagaimana? 1, membangun mesbah keluarga, ya, luangkan waktu mengajak mereka untuk berdoa pagi, doa makan, doa mau bekerja, mau pergi sekolah, ya, kemudian membaca Alkitab, gitu, atau mendengarkan ceramah-ceramah kerohanian, ya, seperti yang saya lakukan. Saya tiap pagi mendengarkan KGB, luar biasa, sangat diberkati Tuhan. Ya, kita saling mendoakan, kita lakukan penerapan buah-buah roh itu di dalam keluarga kita, mulai dari lingkungan keluarga, melalui kata-kata yang sesuai dengan buah roh, yang akan membangun damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga kita, mulai dari kita. Kita akan dapat jadi berkat, dan berkat itu karena untuk orang lain, dan itu akan menjadi karena buah roh kita jalankan di dalam rumah kita. Ya. Yang kedua, praktekkan buah roh dalam keluarga, ya, jadi jadikan buah roh itu, jadikan kasih sebagai pengikat atas semuanya. Ya, bagaimana kita kemurahan hati, kesabaran, ya toh, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan itu praktekkan di dalam rumah kita, ya. Jadikan sebagai pengikat itu semuanya. Ingat bahwa satu buah roh untuk mempunyai 9 rasa, semuanya saling berkaitan yang akan bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan mau kita mempunyai karakter seperti Dia, yaitu karakter 9 buah roh tadi, supaya kita bisa memberkati orang lain, supaya orang lain bisa melihat kita, untuk bisa menjadi bahwa Kristus itu ada di dalam diri kita, bahwa kasih Kristus, buah roh Kristus itu, karakter Kristus ada di dalam diri kita, dan orang itu pada gilirannya akan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi praktekkan saling menghargai, mengasihi, jangan merendahkan satu sama lain. Kasih tidak memperhitungkan untung rugi, tapi balasan kebaikan justru mengampuni semua pelanggaran yang sedang terjadi. Ya. Jadi itu yang perlu kita adakan di dalam rumah. Jadi saling mengampuni, ya toh. Jadikan rumah sebagai tempat pemulihan, yaitu ketika berdoa terjadi pengampunan kesalahan dan perpecahan anggota terselesaikan dengan baik.
Dan kita juga harus menjaga kekudusan sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota keluarga harus menjaga gaya hidup Kristus. Itu tadi, supaya kita bisa jadi contoh yang benar. Ya, harus terlihat, kita harus dapat dilihat orang sebagai sebagai Kristus yang punya karakter Kristus yang luar biasa itu. Ya, nah, kemudian di dalam mesbah doa itu tadi kita juga mengucap syukur. Biasakan kita mensyukuri setiap berkat kesehatan dan penyertaan Tuhan. Ya, ucapan syukur akan memampukan kita melewati segalanya. Karena percaya Tuhan turut bekerja sama bersama-sama kita. Karena kita biasa ditolong Tuhan. Jadi bangkitkan semangat itu di dalam hati anak-anak kita. Kita percayalah bahwa Tuhan sudah menolong kita sampai sekarang. Maka kedepannya pun pasti akan ditolong. Kita ini biasa ditolong Tuhan. Ya, itu luar biasa. Mari kita keluarga kita jadikan keluarga yang menyembah Tuhan supaya dapatkan berkat-berkat itu tadi. Ya, ketika berkat-berkat dari Tuhan itu datang, maka kita juga bisa memberikan berkat itu kepada orang lain. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Demikian sharing kita pagi ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukannya semua pelaksanaan buah-buah roh ini dalam keluarga kita maupun di dalam komunitas kita. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kita semua, Tuhan Yesus, Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.